Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Buat ketua kelasnya bisa tolong dipimpin berdoa. Terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak? Wah, semangat semua ya hari ini. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu. Alia, Andi, Aldi, Buna, Dinda, Doni, Didi mana? Oh, dari kemarin sakitnya. Ada surutnya? Oh iya. Kita doakan Didi supaya cepat sembuh ya. Didi sakit. Endah, Fajar Nugroho, Gilang, Hanum, Ilma, Kevin. Mas Kevin rambutnya udah panjang ya. Minggu depan tolong udah dipotong ya. Ya itu udah panjang banget, udah hampir kayak cewek loh. Rahma, ya. Surya. Oke, ada yang sakit ya satu. Mas Didi kita doakan supaya cepat sembuh, cepat bisa masuk kembali ke sekolah. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Sebelumnya ada yang ingat nggak kemarin Ibu sudah menjelaskan apa aja sih? Ya coba Mas Didi. Ya, bagus. Ternyata masih ada yang ingat ya. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan sejarah dari jalan. Terus apa sih pengertian jalan itu? Terus ada lagi fungsi dari jalan. Ibu sudah menjelaskan itu semua. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari jalan dan klasifikasi jalan. Jadi jalan itu ada banyak macamnya atau kategorinya. Nah, nanti Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, sebelumnya ini LCD-nya bisa. Tolong ya Mas dinyalakan. Yang tinggi coba siapa? Oke, sambil menunggu LCD-nya nyala, Ibu, oh iya makasih. Ibu ingin bertanya, kira-kira ada yang tahu nggak bagian-bagian dari jalan itu apa aja? Coba deh, Mbak Hana, mana Mbak Hana? Ya, bagian dari jalan. Ya, bagus. Jadi bagian jalan tadi Mbak Hana sebutin ada trotoar, ada bagian jalannya, ada selokan. Ya, bagus. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Jadi bagian-bagian pada jalan itu yang pertama ada badan jalan. Dan tahu nggak badan jalan itu apa? Ya, jadi badan jalan merupakan bagian jalan yang meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan. Jadi badan jalan itu yang benar-benar jalannya itu
tanpa ada embel-embel kayak selokan, kayak pembatas tepi kayak gitu. Selanjutnya ada bahu jalan. Nah, kalau bahu jalan itu bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapisan pondasi bawah, pondasi atas, dan permukaan. Jadi bahu jalan itu kayak bagian jalan yang kecil yang ada di pinggir jalan. Kan biasanya jalan tuh ada garisnya ya yang kita boleh lewat. Nah, itu bagian pinggirnya. Biasanya kalian bisa berhenti di situ. Kalau kalian berhenti di situ, gak ada kendaraan yang menyalip di belakangnya apa di sampingnya gitu. Iya, tujuannya emang untuk berhenti sementara. Kayak misal nih kalian buka Google Maps, kalian bingung, ini aku nyasar nggak? Kalian bingung kan kalau sambil berkendara sambil lihat Google Maps. Kalian bisa berhenti sebentar di bahu jalan itu kayak melihat, bener nggak sih ini jalannya aku lewatin. Nah, nanti lanjut lagi, kalau lanjut nanti masuk ke jalur lalu lintas lagi. Lalu yang ketiga ada garap, merupakan bangunan pelengkap jalan yang dipasang sebagai membatas jalur lalu lintas dengan bagian jalan lainnya yang berfungsi juga sebagai penghalang atau pencegah kendaraan keluar dari jalur lalu lintas. Pengaman terhadap pejalan kaki, mempertegas tepik perkerasan jalan, dan estetika. Jadi garap ini fungsinya biar kalian ketika kalian berada di satu jalur, kalian nggak kayak keluar dari jalur itu. Kan biasanya ada pengendara yang harusnya dia ada di sebelah kiri, tapi karena dari arah lawan kosong, jadi kayak mengambil bagian jalan dari arah lawan itu nggak baik, karena kalau tiba-tiba ada yang ngebut kan kita juga bingung. Jadi ada beberapa jalan yang dipasang garap biar kalian nggak bisa ke bagian jalan yang lain, karena kan garap itu biasanya ada bagian yang agak naik ya, jadi nggak bisa. Terus yang keempat ada jalur. Jalur merupakan bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas. Jalur itu ada jalur ke selatan, ke utara, kayak gitu ya. Ya, biasanya ada 2 jalur arah berlawanan, yang satu ke sini, yang satu ke sana, apa yang satu ke sana sini gitu. Nah, yang selanjutnya ada lajur. Lajur merupakan bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain sepeda motor. Jadi lajur itu dia masuk ke satu jalur. Misal nih jalur ke arah timur. Ini bisa terdiri dari beberapa lajur, nggak hanya satu lajur doang. Jadi kayak bisa nih satu pertama lajur untuk mobil, terus sampingnya ada lajur untuk sepeda motor, bisa juga lajur untuk mobilnya ada 2, seperti itu. Jadi beda lajur dengan jalur. Kalau jalur itu yang arahnya berlawanan, yang satu ya nggak tentu berlawanan sih, satu ke kiri, satu biasanya ke kanan kayak gitu. Oke, yang selanjutnya ada jalur lalu lintas untuk kendaraan. Ini merupakan bagian jalan yang dilewati untuk kendaraan, khusus kendaraan, nggak boleh untuk pejalan kaki karena kan nanti akan mengganggu ya. Lalu yang kedua ada jalur jalan lalu lintas untuk pejalan kaki. Nah, ini beda sendiri nanti jalurnya antara pejalan kaki dengan pengguna pengendara motor supaya tidak terganggu satu sama lain. Yang selanjutnya ada jalur hijau. Nah, jalur hijau ini bagian dari jalan yang disediakan untuk penataan tanaman, pohon, perdu, atau rumput yang ditempatkan menerus berdampingan dengan trotoar atau dengan jalur sepeda atau dengan bahu jalan atau pada pemisah jalur. Jadi jalur hijau ini supaya di jalan itu nggak panas ya, ditanami pohon. Itu bisa berada di samping jalan ataupun di tengah-tengah jalan kayak pemisah antara jalur 1 dengan jalur 2. Tengahnya dikasih pohon. Itu namanya jalur hijau. Bisa juga di samping pinggir-pinggirnya juga bisa. Jadi nggak tentu di tengah. Ya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada Ibu lanjutkan ya.
Terus ada jalur tepian. Jalur tepian merupakan bagian dari median yang ditinggikan yang berfungsi memberikan ruang bebas bagi kendaraan yang berjalan pada jalur lalu lintasnya. Oke. Selanjutnya ada trotoar. Udah nggak asing ya kalau sama trotoar. Trotoar merupakan jalur lalu lintas untuk pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan. Jadi dia tuh dibikin tinggi untuk menjamin keselamatan pejalan kaki, kan biar kelihatan ya, kalau misal sama rata nanti nggak kelihatan pejalan kakinya gitu. Jadi tapi kan kalau sekarang banyak ya yang melanggar, kadang karena macet dia malah naik ke trotoar, itu nggak baik, seharusnya jangan dilakukan. Selanjutnya ada median jalan. Kelihatan ya, median jalan merupakan bagian jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dan bentuk memanjang sejajar jalan, terletak di sumbu tengah jalan, dimaksudkan untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan. Median dapat berbentuk median yang ditinggikan, median yang diturunkan, ataupun yang setara. Dia sebagai pemisah jalur. Jadi ada beberapa kayak tadi median itu bisa kayak berupa median aja. Nah kalau yang median yang ditanami tanaman pohon itu nanti jadinya kayak jalur hijau gitu. Jadi bentuknya mirip seperti kayak jalur hijau tapi nggak ada pohonnya, kayak yang kecil aja. Sering lihat ada itu di jalan itu Arjo Purworejo ya, kalau yang sering kita lewati itu ada pemisahnya. Ya sering lewat. Yang selanjutnya ada Damaja. Damaja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu, di mana ruang tersebut meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan, dan galian gorong-gorong pelengkap jalan dan bangunan pelengkap lainnya. Jadi Damaja itu bagian dari badan jalan ditambah dengan ambang jalan kayak bahu jalan dan trotoar. Itu kalau Damija, yang selanjutnya ada Damija ya, itu merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang diperuntukkan bagi daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan. Nah kalau Damija itu meliputi Damaja tadi dan ditambah bagian jalan yang bisa untuk diperlebar, kayak mungkin pekarangan orang ya kayak gitu, atau mungkin halaman rumah itu kan bisa kan untuk memperlebar jalan. Selanjutnya ada Dawasja. Dawasja merupakan lajur lahan di luar Damija yang berada di bawah pengawasan penguas jalan, ditunjukkan untuk penjagaan terhadap terhalangnya pandangan bebas pengemudi untuk konstruksi jalan dalam hal ruang daerah milik jalan tidak mencukupi. Nah ini biasanya berada pada tikungan kayak gitu biar kelihatan, biar kita kayak nggak bablas gitu loh. Kan kalau tikungan ngeri ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Oh ya, Ibu ingin mengingatkan ini tolong diperhatikan ya, karena nanti di akhir Ibu akan memberikan kuis untuk nilai tambahan kalian. Nanti kuisnya akan Ibu dikte, kalian langsung jawab terus langsung kumpulkan ke Ibu. Jadi tolong diperhatikan ya, ini yang Ibu jelaskan pada hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan Ibu lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Tadi itu pembahasan bagian-bagian jalan. Nanti selanjutnya ada kayak macam-macam jalan. Nanti kayak ada klasifikasinya ya, beda-beda, ada jalan perkotaan kayak gitu.
kita sekarang bahas bagian jalan dulu. Mungkin kalau ada yang bingung, Ibu tunggu. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Iya Mbak. Oke. Ya, jadi Mbak siapa namanya? Ya, Mbak Dinda tanya bedanya Damaja, Damija, dan Damasja tuh apa sih? Kok kayak mirip-mirip kayak gitu ya. Jadi mungkin kalian ada yang bisa membantu menjawab? Gimana Mas? Ya, bagus. Jadi Damaja itu kayak bagian dari jalan itu dan bersama kayak komponen-komponen lainnya kayak trotoar, kayak selokan, kayak itu yang wajib ada berada di jalan itu. Nah, kalau Damaja itu bagian dari Damija ditambah kayak ambang dari jalan itu yang bisa buat memperlebar jalan. Nah, kalau Dawasja itu kayak pembatas kita melihat gitu loh. Iya, biasanya di tikungan gitu, paham ya? Oh, ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, minta contoh gambar. Oke, Ibu tampilkan ya nanti. Contoh gambar dari jalan bersama bagiannya ya. Biar ada gambaran. Kayak bagus banget gitu. Nah, ini ya ada contohnya ya. Nah, itu ada kayak ini bagian jalan tingginya, terus di pinggirnya ada kayak bahu jalan, ada trotoar. Nah, ini yang termasuk kayak Damija. Terus Damaja cuma yang ini, yang jalan bersama bahu jalan dan solokan. Ya, kalau ini yang dicontohkan tidak ada dawasanya ya, karena ini jalan lurus biasa, tidak begitu perlu dawasja. Oke, jelas? Baik. Kalau sudah jelas semua, Ibu masuk ke klasifikasi jalan ya. Klasifikasi jalan itu dibagi menjadi 3. Yang tahu nggak kira-kira apa aja? Belum tahu ya? Mbak Hana tahu nggak, coba kira-kira? Ya, jadi klasifikasi jalan itu ada 3 menurut fungsi, menurut status, dan menurut muatan sumbu. Yang pertama kita akan mempelajari dulu menurut fungsinya ya. Jadi menurut fungsinya jalan itu dikelompokkan jadi beberapa. Yang pertama ada arteri, ada kolektor, ada jalan lokal, dan jalan lingkungan. Ya, coba siapa yang udah tahu pengertian dari jalan-jalan yang Ibu sebutkan tadi? Masih asing ya? Oh, kalau jalan lingkungan, ya benar kata Mas Doni. Jalan lingkungan tuh jalan yang menghubungkan antara rumah. Ya. Oke, Bu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, jalan arteri. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jadi jalan arteri ini termasuk ke jalan yang cukup besar ya, tapi dibatasi untuk masukannya, tidak sembarangan. Mungkin kalau truk yang muatannya sangat besar kayak truk gandeng itu nggak boleh ya.
rata-rata kecepatannya tinggi. Terus selanjutnya ada jalan kolektor. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jadi ini lebih kecil jalannya dibanding jalan arteri tadi. Kalau di jalan kolektor ini kecepatannya tidak boleh terlalu tinggi ya. Berbeda dengan jalan kolektor. Gimana? Ya, benar sekali. Selanjutnya ada jalan lokal. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lokal itu ya kayak jalan kita ada di perkotaan kita ini, kayak yang sering dilewati angkot yang kalian naiki kalau berangkat sekolah. Itu kan kalau angkot nggak terlalu ngebut banget ya, mungkin ada jalan, ada mobil pribadi, tapi juga mobil pribadi kalau di dalam kota kayak gini kan juga nggak terlalu ngebut banget ya. Kalau beda kayak kalau kalian di jalan tol kayak gitu, apa ketika kalian mudik melewati jalan yang besar itu beda ya. Jadi itu termasuk jalan lokal kalau kendaraannya tidak terlalu cepat atau ngebut. Terus yang selanjutnya ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Nah ini kayak misal kalian masuk ke perumahan atau mungkin dari desa satu ke desa lain, nah itu maksudnya ke jalan lingkungan. Ya, jadi kayak biasanya pelan-pelan sih. Terus kebanyakan juga kendaraan bermotor ya kalau di daerah kita seperti ini. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya mengenai pembagian jalan menurut fungsinya. Ya Mbak, kalau jalan yang di samping SMA ini ya ini termasuk jalan nanti masuk lagi. Kalau menurut fungsinya tadi sih kalau ini termasuk jalan lokal ya, karena kan sekolah kita ini berada di tengah kota. Ini nggak ada angkutan yang besar kayak bis angkutan umum di sini kan nggak ada, jadi termasuk jalan lokal kalau yang di samping SMA kita ini. Yang di samping ya, lebih soal pertanyaan dari Mbak Hana ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, Ibu lanjutkan ke klasifikasi berdasarkan status. Ada yang tahu nggak kalau menurut statusnya jalan tuh dibagi menjadi apa aja? Jadi kalau menurut statusnya, jalan itu pertama ada jalan nasional, terus ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, dan masih ada jalan kota dan jalan desa. Nah, kalau jalan nasional itu merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional dan jalan serta jalan tol. Jadi jalan nasional itu termasuk kayak jalan tol, jalan yang menghubungkan antara satu provinsi dan satu provinsi lain. Jadi jalan itu tuh kalau menurut statusnya tadi termasuk ke jalan kolektor tadi yang kayak kecepatannya tinggi, muatan bebannya besar kayak gitu. Lalu selanjutnya ada jalan provinsi. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota, kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi.
Jadi jalan ini lebih di bawahnya dari jalan nasional tadi ya. Termasuk kalau jalan kolektor juga, karena kalau antar provinsi kan juga masih butuh kecepatan yang tinggi ya. Ya, kalau di Purworejo ini di dekat SMA 6 itu kalau ada perempatan, kalau belok kanan ke arah Jogja itu termasuk ke jalan provinsi, itu dari arah Kebumen, Kutoarjo, Purworejo, Wates, Jogja. Tapi kalau misalkan di perempatan itu, kalau kalian lurus dari arah Kutoarjo itu nanti masuk ke jalan kota, tapi kalau belok kanan itu termasuk ke jalan provinsi, jadi beda ya. Kalau jalan Kutoarjo itu termasuk provinsi. Itu kalau mudik kan rame ya biasanya, sampai macet ya. Lalu selanjutnya ada jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Nah, jadi jalan kabupaten ini ya kayak mirip jalan kota sih sebenarnya, tapi dia tidak menghubungkan antara kayak pusat perbelanjaan kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke jalan kota ya. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan parsel, menghubungkan antar parsel, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Jadi kalau jalan kota ini kayak yang menghubungkan antara pemukiman dengan kayak pusat perkotaan, pusat perbelanjaan, mungkin bisa juga antara ya yang sering dijumpai warga kayak kotanya ke daerah rumahnya kayak gitu, itu termasuk jalan kabupaten. Nah kalau jalan desa, jalan tadi itu jalan kota ya. Nah kalau jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antara pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Jadi ini mirip seperti jalan lingkungan tadi ya, emang jalan desa ini bagian dari jalan lingkungan yang menghubungkan antara parsel satu ke parsel lain atau dari desa satu ke desa lain. Bisa juga menghubungkan kayak perumahan. Gang-gang ini termasuk ke jalan desa atau jalan lingkungan kalau menurut fungsinya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai macam-macam jalan? Kalau udah nggak ada, ibu lanjut ya. Menurut muatan sumbu. Nah ini, ada yang paham nggak ibu menampilkan ini? Maksudnya gimana? Kok ada jalan tipe 1, 1C, 1. Terus itu ada yang paham nggak? Coba yang paham bisa jelaskan. Mas Fajar, coba dijelaskan maksud dari yang ibu tampilkan ini gimana? Ya sedikit kurang tepat ya Mas. Coba ibu pengen dengar dari Mas Doni. Ya, jawaban dari kedua teman kalian sudah mendekati. Sekarang ibu jelaskan biar lebih jelas lagi ya. Jadi itu kan ada nih muatan maksimal, ukuran maksimal, terus ada kelasnya. Nah ya, jadi yang pertama ada jalan kelas 1. Jalan kelas 1 itu termasuk ke jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Yang saat ini masih, nah kalau ini belum ada di Indonesia ya, kalau lebih dari 10 ton. Mungkin kayak di Prancis itu udah ada.
kendaraan yang lebih dari 10 ton. Kalau di Indonesia rata-rata masih kurang dari 10 ton. Itu tadi jalan kelas 1, jadi dia paling besar jalannya. Kalau jalan kelas 2 ini mirip kayak jalan kelas 1 tadi. Bedanya dia ukuran panjang kendaraannya tidak boleh melebihi 18.000 dan muatan sumbu terberat yang diizinkan hanya 10 ton. Biasanya tuh kayak peti kemas kayak gitu. Kalau yang kelas 1 tadi kan boleh di atas 10 ton. Nah, kalau kelas 2B ini tidak boleh di atas 10 ton. Itu ya. Selanjutnya jalan kelas 3A, yaitu jalan arteri atau jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 mm. Ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm dan muatan sumbu berat yang diizinkan 8 ton. Jadi kalau bedanya sama kelas 2B itu, kalau kelas 2B tadi muatan maksimalnya 10 ton. Kalau yang kelas 3A ini muatan maksimalnya 8 ton. Kalau untuk ukuran kendaraannya masih sama, tidak melebihi 18 mm dan ukuran lebarnya maksimal 2500 mm. Selanjutnya ada jalan kelas 3B ya, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Jadi bedanya sama kelas 3A tadi, yang kelas 3B ini cuma boleh panjang maksimalnya 12.000 mm. Selanjutnya ada kelas 3C. Nah, kelas 3C ini jalan lokal atau jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran tidak melebihi 2100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9000 mm, dan muatan sumbu terbanyak yang diizinkan 8 ton. Jadi kelas 3C ini paling kecil ya, dia cuma boleh untuk lewat kayak mobil pribadi kayak gitu aja, mungkin angkot juga boleh ya. Tadi sudah urutkan ya. Yang pertama ada kelas 1, 2, 3. Yang kelas 3 dibagi menjadi 3 ya, ada 3A, 3B, 3C. Itu udah menurut dari yang jalan paling lebar, paling boleh dilewati semua kendaraan sampai ke jalannya kecil. Sampai sini mungkin ada yang masih bingung dan ingin bertanya, gimana mas? Oh, ukuran kendaraan ya? Masa harus mengukur? Jadi ini ibu punya daftar ukuran kendaraan. Nah, ibu carikan dulu ya filenya. Nah, masih loading ya. Bagus sekali, soalnya setiap kendaraan kan ukurannya beda-beda ya. Apalagi mobil, bis, truk itu ada banyak sekali macamnya. Bis juga ada minibus, ada truk gandeng, truk biasa, sangat banyak sekali macamnya. Nah, ini ibu punya daftarnya, bisa dilihat, kelihatan. Yang pertama ada mobil penumpang. Mobil penumpang itu rata-rata ya, tingginya 1,3, lebarnya 2,1 meter dan panjangnya 5,8 meter. Untuk dimensi tonjolan tuh kayak kepalanya, kayak depannya itu biasanya 0,9. Itu ngaruh nanti buat berputar.
kan antara roda sampai ke depan itu beda ya ukurannya. Terus belakang tuh untuk ekornya atau bagasi yang belakang itu 1,5, radius putarnya 7,3. Nanti kayak kalau mau berputar itu kayak ada lebar minimum jalannya. Kalau jalan sempit kan susah untuk berputar mobil kan. Nah ini ada, macam bisa dilihat sendiri ya. Ini yang besar tuh ada truk kombinasi besar Senetra Hiler. Itu panjangnya sangat panjang sampai 16,8 meter. Terus radius putarnya ini sangat susah ya, sampai 13,7. Jadi membutuhkan jalan yang sangat lebar buat berputar ataupun atret ya istilahnya. Oke, kalau sudah jelas Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ibu akan memberikan tugas untuk didiskusikan pada hari ini juga. Ibu bagi atau kalian mau berhitung? Berhitung aja. Oke, berarti di sini ada berapa anak? 30, berarti kita bagi jadi 5 kelompok aja. Satu kelompok 6 anak. Sekarang berhitung mulai dari Mas Doni, muter setiap hitungan ke-5, ulangi 1, 2, 3, 4, 5, nanti ulangi lagi, dimulai. Oke, pas. Oh, kelompok 6 cuma 5 ya. Oh iya, tadi Mas Didi ya nggak masuk, gak apa-apa. Besok kalau ada tugas lagi masuk ke kelompok 6 Mas Didi. Ibu akan membagikan tugasnya. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya dulu. Ibu tungguin. Udah? Oh, oke, yang belum. Segera ya. Sudah? Oke, kalau sudah Ibu punya gambar. Ada 5 gambar jalan ya. Nah, nanti Ibu ingin kalian kayak mengidentifikasi jalan-jalan ini. Kalian sebutkan bagian-bagiannya ada apa aja. Terus yang termasuk Dawasja, Damija, kayak gitu kalian sebutkan. Mungkin nanti kalau klasifikasinya dikira-kira aja ya. Dengan jalan lebar nanti ini ada ukurannya, Ibu tambahkan. Dengan jalan ukuran segini termasuk ke kategori mana gitu. Paham ya? Mungkin kalau ada info yang kurang jelas nanti bisa tanya ke Ibu, atau mungkin kalian boleh browsing. Nanti kelompok 1 gambar 1, kelompok 2 gambar 2, kelompok 3 gambar jalan 3, kelompok 4 gambar jalan 4, kelompok 5 gambar jalan 5. Sudah paham? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, ada yang masih bingung? Kelompok 1 masih bingung? Gimana Mbak? Iya, nanti kalian cuma menyebutkan kayak bagian-bagiannya ada apa aja sih, nanti kalian tunjukkan ya. Terus nanti klasifikasinya kenapa kalian memilih ini, mungkin gara-gara ukurannya
mungkin gara-gara ya bisa kalian jelaskan satu-satu kayak yang sudah ibu berikan materinya tadi ya. Oke. Untuk kelompok 2 masih ada yang bingung nggak? Bagus ya, nanti kalian tinggal jelaskan aja ya. Bagus, udah paham ya. Kelompok 3 bingung nggak? Bagus. Kelompok 4 gimana, masih ada yang bingung nggak? Ya oke. Ya kalau klasifikasinya kayak kalian kira-kira sendiri kan, tadi ibu sudah sebutkan juga kan itu jalan di mana, itu semua jalan ada di Purworejo. Nanti kalian tinggal sebutkan aja kira-kira aja, kan kalian udah tahu tuh jalannya di sebelah mana. Ini kayak kira-kira oh jalan situ termasuk ini nggak sih, kategori jalan kota nggak sih, apa termasuk jalan provinsi gitu. Bahannya udah paham kan? Kelompok 5 wah bagus nih, paham semua. Udah selesai. Wah cepat sekali. Oke. Sudah selesai semua atau ya ikut tambah 2 menit ya. Udah. Kalau udah presentasi ya sekarang. Dimulai dari kelompok pertama. Coba dijelaskan. Iya maju semua. Satu kelompok maju semua. Nanti gantian yang menjelaskan. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Terakhir kelompok 5 ya. Wah ini udah siap banget kelompok 5 dari tadi nunggu-nunggu. Oke, tadi semua kelompok sudah maju ya, sudah mempresentasikan masing-masing jalan yang diidentifikasi. Nah, beberapa untuk klasifikasinya masih kurang tepat ya memang, karena kan kita belum observasi langsung kan, belum melihat jalannya langsung, hanya dari gambar dan ada ukurannya. Nah, dari presentasi hari ini ibu ingin untuk minggu depan kalian observasi langsung ke jalan yang tadi sudah ibu kasih gambarnya ya, itu semua jalan ada di Purworejo. Nanti kalian cari di Google namanya, terus kalian datengin, kalian ukur kayak lebar jalannya berapa, lebar bahu jalannya berapa, lebar selokannya berapa. Nah nanti kalian bikin laporan, kalian gambar dengan AutoCAD, sudah diajarin kan cara menggambar pakai AutoCAD. Nanti kalian gambar ya bagian ininya aja, melintangnya, kayak ini jalurnya, terus ini ada selokan, ini ada jalur hijau kayak gitu. Terus nanti dikasih keterangan yang termasuk damage yang mana kayak gitu ya. Nanti di laporan ditulis ini termasuk ke klasifikasi jalan apa, kenapa dimasukin jalan itu kayak gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, yaitu tugas untuk minggu depan. Minggu depan kalian tinggal mengumpulkan ini, tugas ini ya, tugas laporannya ini. Untuk minggu depan kita sudah membahas materi yang lain. Jadi kalau mungkin kalian ada pertanyaan pada materi hari ini, ditanyakan aja pada hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada, ibu, oh iya ibu mau memberikan kuis ya sekarang. Disiapkan kertasnya, dikit kok ini kuisnya gampang. Udah kalian ulang-ulang dari tadi. Yang pertama udah siap semua. Yang pertama, sebutkan bagian-bagian dari jalan. Nggak usah dijelaskan, langsung aja disebutkan ada apa aja.
Udah ya. Selanjutnya sebutkan klasifikasi jalan menurut fungsi. Jadi ada berapa ya? Sebutkan aja, nggak usah dikasih penjelasan. Udah. Selanjutnya ada klasifikasi jalan menurut status. Ya, udah semua. Sekarang klasifikasi jalan menurut muatan sumbu. Tadi yang terakhir ada beberapa kelas. Ya, usah disebutkan. Dikit ya, udah cukup itu kuisnya. Kalau sudah langsung dikumpulkan ke ibu. Sudah semua. Oke, untuk tugas hari ini kalian sudah cukup baik ya. Ini kuisnya udah ibu lihat, sebagian besar sudah benar. Terus tadi untuk kerja kelompoknya, hasil dari diskusi kelompoknya juga sudah sangat bagus. Jangan lupa untuk tugas minggu depan kalian harus jangan lupa bikin laporan juga. Tidak hanya survei tapi juga bikin laporan. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa aja? Fungsi jalan, bagian-bagian jalan ya. Kalau fungsi jalan minggu kemarin, bagian-bagian jalan, terus klasifikasi jalan menurut fungsi, klasifikasi jalan menurut muatan sumbu, terus ada menurut status. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang perkerasan jalan. Nanti perkerasan jalan tuh ada beda-beda. Terus kayak bagiannya ada apa aja. Nah, kalau kalian pada pertemuan kali ini paham, minggu depan pasti kalian akan lebih gampang menerima materi selanjutnya. Maka dari itu ibu kan selalu mengingatkan kalau ada yang belum paham segera ditanyakan supaya kalian tidak bingung ketika sudah masuk ke materi selanjutnya. Sudah ya Pak, kalau masih ada pertanyaan masih boleh bertanya sebelum bel istirahat berbunyi. Oke, tinggal 1 menit lagi bel istirahat berbunyi. Bu cukupkan ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.